Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wassalatan wassalaman ala ba'du. Kepada para kaum muslim muslimat, mukminin mukminat di mana saja Anda berada, para pendengar, para pemirsa, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan yang berbahagia di dunia wal akhirah. Para kaum muslimin, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah permasalahan bahwasanya ada seorang yang pernah berkorban padahal belum akikah. Dia akhirnya ragu-ragu, apakah korban saya ini diterima padahal saya belum pernah diakikah. Para kaum muslimin dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, mari kita kaji bersama-sama. Yang pertama adalah bahwasanya hukum akikah itu adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian hukum kurban itu pun juga sunnah, jadi sama-sama sunnah dan tidak saling mempengaruhi. Artinya ketika orang belum akikah kurban maka kurbannya sah, begitu juga sebaliknya. Jadi meskipun belum berakikah kemudian kurban, maka kurbannya tetap sah, tidak terpengaruh apa itu dia belum akikah. Kemudian kalau pertanyaannya, ketika ingin menghendaki akikah dan kurban, maka manakah yang lebih didahulukan? Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu pertanyaannya, maka kita melihat momennya, melihat situasi dan kondisi. Ketika waktunya sudah mendekati Idul Adha, maka sebaiknya kita kurban karena sudah timingnya, waktunya pada Idul Adha. Tapi ketika di luar itu mungkin bisa kita akikah dulu. Ini mengutip dari pendapatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar mengatakan ketika kambing satu asyad al-madbuhah ini diniati udhiyah sekaligus akikah, maka tidak cukup satu saja. Nah, jadi kambing satu yang disembelih itu niatnya hanya akikah saja atau kurban saja. Kemudian menurut Syekh Ibnu Hajar, Syekh Muhammad bin Ramli Al-Allamah Ar-Ramli, maka dikatakan di sana di antara di kitab Tausyah itu, Bismillahirrahmanirrahim, walau nawa bisyatil madbuhati al-udhiyata wal aqiqata hasala atau Syekh Lin-Nawawi. Ketika seseorang meniati satu kambing, diniati untuk akikah sekaligus untuk berkorban, maka kedua-duanya berhasil. Artinya dapat pahala kedua-duanya, dapat pahala korban, juga dapat pahala akikah. Jadi seperti itu. Tetapi kalau kita boleh memilih, maka tentu yang lebih ihtiyat adalah yang satu tadi, karena ini ada yang mengkhilafkan, yaitu Syekh Ibnu Hajar. Dikatakan dalam usul fikih al-khuruj minal khilaf mustahabbah, keluar dari khilaf itu disunahkan. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, disebutkan di sana wa inda Abdir Razak an Ma'mar an Qatadah man lam ya'qa anhu ajza'athu udhiyatuhu inda Ibni Abi Syaibah an Muhammad bin Sirin wal Hasan yujzi'u an ulam al-udhiyatu minal akikah. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, syarahnya Sahih Bukhari, bahwasanya disebutkan ketika seseorang itu berkorban, maka korbannya itu sudah cukup mencukupinya, artinya sudah bisa digunakan sekaligus untuk akikah. Jadi seseorang yang belum diakikah oleh orang tuanya karena pada masa itu orang tuanya tidak mampu, termasuk orang yang tidak punya, maka ketika anak itu nanti sudah besar terus kurban, maka kurbannya itu sekaligus sudah mencakup akikahnya. Ya, jadi dari pendapat ini
Al-Fakir kami menyimpulkan bahwasanya satu, seseorang yang belum pernah diakekoi dan dia sendiri belum pernah mengakekoi dirinya sendiri, dia langsung korban, maka korbannya afsah, korbannya sah. Karena hukumnya sama-sama sunnah dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, seseorang yang berniat satu kambing diniati untuk dua, diniati untuk korban, kemudian sekaligus diniati untuk akikah, maka menurut Imam Romli itu diperbolehkan dan sah. Kedua-duanya hasolah, hasil pahala akikah dan pahala korbannya. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya seorang yang belum pernah diakikahi kemudian dia berkorban, maka yujzi'u udhiyatuhu minal akikati. Dia berkorban itu sudah mencakup, artinya sudah mencukupi dengan akikahnya. Artinya tidak perlu akikah lagi, karena dengan dia korban maka akikah sudah tercakup di dalamnya itu. Kalau menurut ini, maka hemat kami kita merujuk kepada pendapatnya Syekh Muhammad bin Ramli. Kemudian karena dalam mazhab Syafi'i itu yang difatwakan itu pendapat mufakat antara Syekh Muhammad bin Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketika ada perbedaan, maka yang diutamakan oleh Syekh Muhammad bin Ramli. Maka ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Ramli ini, kalau kita tarik kesimpulan, ini senada dengan pendapatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ini. Jadi berkorban kemudian diniati sekaligus dengan akikah itu berhasil. Kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini malah tidak ada niat, berkorban saja belum pernah akikah, akikahnya sudah masuk di dalamnya itu, sudah cukup dengan korbannya itu. Demikian biar tidak menjadi keraguan-raguan bahwasanya Anda yang pernah berkorban padahal Anda belum pernah akikah dan oleh orang tua Anda belum pernah diakikahi, maka korbannya adalah sah. Kemudian kalau mengikuti pendapat Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka akikahnya juga sudah ikut include di dalam korban itu tadi. Demikian, mudah-mudahan jadi taman keterangan yang barokah fid dunya wal akhirah. Walafu minkum akhirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.